apa kabar? Baik. Makasih ya udah mau bantuin saya. Untuk waktu dan tenaganya Mbak Rumi nanti pasti ada kompensasinya kok. Sebenarnya saya tuh nggak apa-apa loh ngebantu di sini. Tapi kalau misalkan Mas Surya mau menawarkan sesuatu, gimana kalau saya kerja di sini? Kerja di sini? Ya. Kayaknya saya masih belum mampu untuk bayar barista yang Betul. Tapi kan kamu nggak hanya hidup dari warisan juga. Kamu harus bekerja untuk memberdayakan diri kamu sendiri. Ya, kalau orang nggak bekerja nanti, nggak akan hidup dengan sehat. Use your brain. Udah, kalau gitu saya pergi dulu. Ya. Lihat aja. Aku akan balas setiap perbuatan dan perkataan kamu ke aku, Mbak. Lihat aja nanti. Pasti Mbak Rosa ngunci kamarnya. Gara-gara sebelumnya aku pernah masuk dan mengambil barang-barangnya. Tapi sayangnya, Arumi itu jauh lebih pintar daripada semua orang di rumah ini. Untung aja aku selangkah lebih maju dari mereka. Aku sudah memprediksi ini sebelumnya. Jadi aku ngebuat kunci duplikat duluan dari semua kamar yang ada di rumah ini. Semua kunci udah aku pegang. Tinggal. Tuh. Ini warna merah dicampur. Warna merah. Tuh. Wow. Daripada di rumah sama anak-anak ini, mendingan aku keluar aja. Sini deh. Oke, sekarang tinggal pergi ke mall deh. Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rumi? Waalaikumsalam Mas Surya. Mas Surya, gimana respon pengunjung sama racikan yang saya kasih? Nah, sebenarnya itu yang mau saya bicarakan sama Mbak Rumi. Jadi, barista yang kemarin Mbak Rumi ajarin tentang resep Mbak Rumi ini, kebetulan lagi nggak masuk. Berhalangan masuk karena orang tuanya lagi sakit. Dan pengunjung di sini suka sekali sama kopi itu. Makanya saya kerepotan Mbak Rumi. Kira-kira Mbak Rumi bisa nggak bantu saya? Kayaknya ini ide yang bagus. Aku mulai bisa manfaatin Mas Surya. Betul. Ini waktunya Mas Surya jadi mangsaku. Boleh banget saya kesana sekarang ya. Saya akan bantuin Mas Surya pasti. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Aku masih nggak bisa melepaskan pikiranku dari sikap Devan. Devan kembali menjadi perhatian, bahkan lebih dari yang aku tahu. Aku memang mengharapkan hal ini sejak awal. Tapi kalau tiba-tiba sikap Devan berubah drastis, aku ngerasa aneh. Kejadian ini ya membuat aku sadar bahwa waktu itu begitu cepat. Dan rasanya sangat disayangkan kalau kita menghabiskan waktu dengan saling curiga. Devan kembali berubah jadi sosok yang aku tahu dan aku impikan selama ini.
Tapi apa Devan benar-benar tulus? Atau ini hanya pengalihan dia, supaya aku nggak terus ungkit lagi soal J? Astagfirullah. Kenapa jadi sulit berprasangka baik sama suami sendiri? Apa mungkin sebaiknya aku kasih Devan kesempatan ya? Sekalian aku lihat apa Devan benar-benar tulus. Atau ini karena ada sebabnya. Lebih baik aku lihat nanti. Aku juga nggak mau pernikahan aku yang baru ini hancur berantakan. Hai Mas. Halo Mbak Rumi, apa kabar? Baik. Makasih ya udah mau bantuin saya. Untuk waktu dan tenaganya Mbak Rumi nanti pasti ada kompensasinya kok. Sebenarnya saya tuh nggak apa-apa loh ngebantu di sini. Tapi kalau misalkan Mas Surya mau menawarkan sesuatu, gimana kalau saya kerja di sini? Kerja di sini? Ya. Kayaknya saya masih belum mampu untuk bayar barista yang pengalaman di luar negeri. Saya belum mampu kayaknya. Enggak. Saya nggak minta banyak kok. Sebenarnya ini cuma buat hobi dan ngisi waktu luang aja sih. Ya kalau gitu sih berarti Gimana? rezekinya di saya. Iya. Deal? Deal. Deal? Deal? Ya, oke. Yes. Aku bisa nih manfaatin Mas Surya. Assalamualaikum, Van. Sayang. Yang. Mobilnya udah di depan. Berarti kan dia udah di rumah dong. Apa di kamar kali ya? Yang. Sayang. Ternyata benar, Devan udah pulang. Itu tas yang biasa dia pakai. Syukurlah, aku jadi bisa makan malam sama Devan. Buku apa ya? Ini buku apa, sayang? Kenapa sih kok panik banget? Oh enggak. Kenapa apa kok? Nah, ini buku apa? Bukan buku apa-apa. Ini cuma buku bisnis aku aja. Oh ya. Buktiin. Aku pengen tahu apa isinya. Aku nggak suka ya dengan cara bicara kamu kayak gini. Seakan-akan kamu mojokin aku. Kok kamu marah sih sama aku? Aku kan cuma minta sama kamu, tolong buktiin kalau memang ini buku biasa. Kenapa harus marah? Ya memang buku biasa kok ini. Ya ini buku tentang rahasia perusahaan aku aja dan aku nggak mau dipaksa. Oh iya? Coba buktiin. Karena aku udah bilang aku nggak mau. Ini cuma buku rahasia perusahaan aku aja. Dan aku nggak mau dipaksa sama kamu. Seakan-akan kamu nggak percaya banget sama omongan aku.
Aku tuh udah berusaha untuk percaya ya sama kamu. Aku udah berusaha untuk berdamai sama diri aku sendiri. Aku pikir kamu udah berubah loh. Aku tahu kamu lagi nutupin sesuatu kan. Kenapa masih aja nutupin sesuatu dari aku? Ini sama aja nih kayak kamu nutupin soal J. Aku pikir kamu udah berubah loh, Van. Ternyata aku salah ya. Kamu tuh belum berubah. Kamu nggak usah memperbesar masalah deh. Aku juga udah berusaha kok. Aku ini sedang berusaha menjadi sosok yang bisa lebih membahagiakan kamu. Tapi tolong aku nggak mau dipaksa-paksa kayak gini. Dan ngapain juga sih kamu ungkit-ungkit masa lalu? Itu kan udah lewat masalahnya. Ngapain harus kamu ungkit-ungkit lagi? Ini masalah kepercayaan dalam hubungan kita, Van. Kamu gak percaya sama istri kamu? Kau pikir aku bakalan percaya sama kata-kata kamu? Aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Elsa. Elsa. Elsa, tunggu. Apa? Kamu mau kemana sih? Udah dong, kamu jangan pergi kayak gini. Ngapain sih kamu membesar-besarkan masalah? Udah lah, nggak usah digede-gedein masalahnya. Ya udah sekarang jelasin ke aku. Kamu mau masalah ini selesai kan? Sekarang kasih tahu ke aku itu buku apa? Hah? Karena aku tahu banget itu bukan buku perusahaan kamu kan? Kenapa nggak bisa jawab? Kamu nggak bisa kasih penjelasan kan ke aku? Aku benar-benar kesel dengan situasi ini. Elsa keras kepala banget. Bikin aku repot aja. Kayak kita butuh waktu deh untuk sendiri. Kamu urusin aja urusan kamu sendiri. Dan kamu nggak perlu repot-repot cari aku. Terus kamu kemana? Aku nggak izinin kamu ya. Aku sebagai suami kamu, nggak ngizinin kamu pergi dari rumah ini. Apakah rumah tangga aku dan Devan bisa diselamatkan? Apa aku udah salah pilih lagi? Aku sedih banget. Memikirkan banyak hal buruk di hidup aku. Kenapa aku susah sekali untuk bahagia? Ya Allah, Mbak. Mbak Andin. Seandainya Mbak Andin di sini, pasti Mbak bisa kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan. Aku bingung, Mbak. Aku bingung. Kenapa semua harus seperti ini? Elsa, telepon saya malah di-reject lagi. Saya benar-benar nggak ngerti. Gimana caranya ngadep...